Wanita ini mengunduh sebuah aplikasi yang bisa meramalkan kapan waktu kematiannya, dan wanita ini kaget mendapati bahwa sisa waktu hidupnya hanya tinggal 1 hari lagi. Wanita bernama Queen ini mencoba berbagai cara seperti menghapus aplikasi tersebut, namun aplikasi itu tidak bisa hilang dari handphonenya. Queen mencoba mencari tahu informasi mengenai aplikasi itu, tapi yang ada hanya berita-berita mengerikan yang membuatnya menjadi semakin takut. Akhirnya Queen mencoba menghancurkan handphonenya sendiri, tapi aplikasi itu masih mengirimkan notifikasi ke handphonenya. Queen kemudian membeli handphone baru, tapi aplikasi tersebut malah menginstal sendiri di HP-nya. Sekelompok remaja menemukan sebuah aplikasi yang bisa menghitung sisa hidup kita. Aplikasi itu bernama Countdown. Karena penasaran, satu persatu mereka mendownloadnya untuk tahu berapa sisa waktu yang mereka miliki. Semuanya terlihat gembira-gembira saja karena sisa waktu mereka masih lama sampai puluhan tahun. Tapi salah satu wanita mendapatkan sisa waktu hanya tersisa 3 jam lagi. Tentu saja mereka semua menganggap aplikasi itu hanya bercanda mereka saja, dan tidak perlu khawatir karenanya. Wanita ini akan pulang bersama kekasihnya, namun ia tahu kekasihnya itu sedang dalam keadaan mabuk. Karena masih ketakutan tentang masa hidupnya, wanita ini kemudian tidak mau semobil dengan pacarnya karena takut terjadi apa-apa. Ia pun turun dan lebih memilih berjalan kaki. Tapi tiba-tiba handphonenya berbunyi dari aplikasi itu yang mengatakan ia melanggar perjanjian. Wanita ini pun memilih melupakannya dan kemudian terus berjalan. Ia melihat di belakangnya ada seorang pria mengikutinya. Wanita ini mulai ketakutan dan mempercepat langkahnya. Tapi ketika ia melihat ke belakang lagi, pria itu sudah menghilang. Sudah sampai dekat rumah, wanita itu melihat ada sosok lain bertudung hitam. Tapi ia dikagetkan suara teriakan wanita yang muncul dari HP-nya. Ketika ia melihatnya, sisa waktu hidupnya hanya tinggal 1 menit lagi. Wanita ini buru-buru masuk ke rumahnya karena ketakutan. Sampai ia mendengar ada seseorang di kamar mandinya. Namun ketika ia di sana, ia tidak melihat siapapun. Waktu hidupnya habis dan ada seseorang menarik wanita ini dan akhirnya waktunya habis. Wanita itu pun sudah tewas. Di tempat berbeda, sang kekasih mengalami kecelakaan. Jika saja wanita itu tadi bersamanya, ia akan bernasib sama karena dirinya akan tewas juga. Kini pria yang mengalami kecelakaan itu harus mengalami patah tulang dan ia bertemu dengan Queen sebagai perawatnya. Pria ini seharusnya akan dioperasi, namun dirinya takut karena sisa waktu hidupnya hanya 19 jam lagi. Ia takut dia akan tewas di meja operasi sama seperti kekasihnya dulu. Tapi Queen yang tidak percaya berusaha menenangkan pria ini dan tidak mungkin terjadi apa-apa kepada dirinya. Ketika Queen pergi, teman-temannya memberi surprise kepadanya dan mereka pun berkumpul bersama sambil makan-makan. Di kalangan rumah sakit, ternyata mereka juga mendengar tentang aplikasi Countdown itu dan mereka semua mendownloadnya untuk tahu sisa waktu hidup mereka. Queen awalnya tidak tertarik, kemudian salah satu teman mengirimkan link aplikasi itu dan jadilah Queen mendownloadnya dan tidak membaca syarat dan ketentuan aplikasi tersebut dan langsung menyetujui kontraknya. Ternyata waktu hidup Queen hanya tersisa 2 hari lagi. Queen memiliki adik yang sering bertengkar dengannya dan ibu mereka sudah lama meninggal. Tapi mereka mempunyai ayah yang baik. Ayahnya mengajak mereka untuk berziarah ke makam ibu mereka besok karena sudah lama tidak melihatnya. Di rumah sakit, sisa waktu pria ini tinggal tersisa 3 menit lagi. Karena takut, pria itu kabur dan tidak ingin dioperasi. Tapi ada notif masuk bahwa pria ini melanggar kontrak. Mengalami hal yang sama, pria ini melihat ada sosok bertudung hitam di kaca rumah sakit. Pria itu kabur ke arah tangga darurat, tapi tiba-tiba lampu di sana padam. Ia juga melihat sosok kekasihnya berdiri di sana, namun ketika berbalik itu hanyalah sesosok iblis. Akhirnya iblis itu bergerak ke arah pria itu dan menyerangnya. Tiba-tiba dari atas ada sesuatu yang terjatuh dan itu adalah HP milik pria itu dan waktu hidupnya memang sudah habis. Sebuah aplikasi mampu menghitung sisa hidup manusia di dunia dan ketika waktu habis mereka semua akan benar-benar tewas. Wanita bernama Queen ini mencoba menginstal aplikasi itu dan ternyata sisa hidupnya tinggal 2 hari lagi. Awalnya ia tidak percaya, namun ketika salah satu pasien yang juga menginstal aplikasi itu tewas karena sisa hidupnya habis, ia mulai ketakutan. Ia mencoba menghapus aplikasi itu namun tidak bisa. Queen juga mencoba menghancurkan HP-nya namun aplikasi itu masih menghantuinya. Sampai akhirnya Queen kemudian membeli HP baru di toko, namun ternyata aplikasi itu menginstal sendiri di HP barunya. Queen marah-marah kepada pemilik toko karena mengira ia yang menginstal HP itu, namun pria ini bersikeras itu adalah HP baru, tentu tidak mungkin ia membukanya sendiri. Ketika di mobil, Queen melihat ada sosok hitam bertudung melalui kamera belakang mobilnya. Tapi ketika ia melihat langsung, sosok tersebut menghilang. Sampai kemudian ada sosok tangan menyekap wajahnya dan membuat Queen menginjak pedal gas mobilnya dan menabrak mobil lain. Pemilik mobil itu marah kepada Queen, tapi ada seorang pria keluar dari toko membantu Queen dan membelanya. Pria itu menunjukkan aplikasi yang sama yakni Countdown di HP-nya dan sisa hidupnya hanya tinggal
tinggal beberapa jam lagi. Kedua pemuda ini kemudian mencoba menemui pendeta meminta bantuan menghilangkan iblis itu, namun pendeta itu pun tak mampu membantu karena itu takdir mereka. Akhirnya mereka berdua mencoba menemui pemilik toko HP tempat di mana Queen membeli HP-nya. Mereka meminta bapak itu untuk meretas aplikasi countdown itu. Ketika bapak ini membukanya, ia menemukan celah untuk meretas aplikasi tersebut dan ia berhasil mengubah waktu hidup di HP mereka berdua menjadi puluhan tahun lamanya. Mereka sempat lega karena akhirnya sisa hidup mereka bertambah. Dan kemudian mereka berdua pulang ke rumah Queen dan tidur bersama. Sampai tiba-tiba ada seseorang bergerak di luar kamar Queen dan ia mencoba membangunkan pria itu. Tapi ketika pintu terbuka, pria itu ada di sana dan ternyata yang tidur bersama Queen adalah sosok iblis yang kemudian mencoba menarik Queen. Sosok itu akhirnya menghilang dan Queen segera mengambil HP-nya. Benar saja, waktu hidupnya semakin berkurang dan menjadi normal kembali seperti seharusnya yang asli. Queen bersama pria itu kemudian menjemput adik Queen yang diam-diam juga menginstal aplikasi tersebut. Mereka bersama-sama pergi menemui pendeta untuk meminta bantuan. Pendeta itu mengajak mereka untuk membuat sebuah pentagram agar iblis tersebut tidak bisa mendekat. Jadilah mereka bersama-sama menyiapkan apapun untuk ritual ini dan menggambar bentuk pentagram itu. Awalnya mereka memang berhasil membuat iblis itu tidak bisa menyentuh mereka. Tapi iblis itu mengubah dirinya menjadi sosok anak kecil yang adalah adik dari pria ini. Ia menggoda pria itu untuk keluar dari lingkaran. Pria itu berhasil tergoda dan iblis itu kemudian menarik pria itu bersamanya. Queen juga akhirnya keluar dari sana mengejar kekasihnya itu. Ketika di luar, kekasihnya masih ada di sana, namun tak lama sebuah mobil menabrak pria itu, menghantamnya dan akhirnya menewaskan dirinya sesuai dengan sisa hidupnya yang tersisa di HP-nya. Bagaimanapun usaha mereka, pada akhirnya aplikasi tersebut tidak pernah meninggalkan mereka.